Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, saudara. Kita masih membicarakan mengenai pemberhentian Menteri SDM Archandra Thakar. Ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers saat menyatakan bahwa Menteri SDM diberhentikan. Ia hanya menyatakan sepenggal kalimat bahwa semua dilakukan sudah berdasar atas pertimbangan beberapa hal. Saya ke Pak Oce. Pak Oce, apakah sudah cukup dengan mencopot dan kemudian memberikan pernyataan bahwa diberhentikan secara resmi tanpa kemudian publik tahu apa alasan Presiden secara resmi, sekali lagi, secara resmi memberhentikan Menteri SDM? Ya, sebetulnya kan sudah disampaikan, ya. Kalau tidak salah sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa pemberhentian ini terkait dengan isu dui kewarganegaraan yang terkait dengan menteri yang bersangkutan, ya, Archandra. Jadi saya kira ini sudah jelas, clear alasannya bahwa ini memang terkait dengan isu dui kewarganegaraan, di mana memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara bahwa seorang menteri haruslah warga negara Indonesia. Saya kira itu clear, ya, bahwasannya pemerintah perlu memberikan penjelasan lagi. Saya kira silakan saja kalau kita perlu memang mendorong supaya pemerintah transparan. Tapi menurut saya alasannya ya pasti itu, karena itulah yang menjadi kontroversi selama ini. Dan menurut saya memang isu dui kewarganegaraan menteri memang sangat kontroversial, ya, karena memang undang-undang kita mensyaratkan WNI, gitu. Dan kita juga baru tahu isu ini belakangan setelah 19 hari atau 20 hari menjadi menteri, dan ini menjadi sebuah perdebatan publik. Disitulah saya melihat bahwa keputusan untuk memberhentikan menteri yang bersangkutan, menurut saya tidak ada pilihan lain bagi presiden selain memberhentikan yang bersangkutan, karena kalau tidak pastinya kontroversi ini akan menggelinding secara terus menerus, dan si menteri juga tidak akan bekerja dengan baik. Justru persoalannya menurut saya yang harus diantisipasi adalah bagaimana antisipasi atau risiko hukum yang terjadi ketika seorang menteri dinyatakan tidak eligible secara persyaratan, tetapi selama dia menjabat, dia sudah mengambil keputusan, dia sudah mengambil kebijakan. Justru menurut saya ini isu yang lebih menarik, ini isu yang lebih bermanfaat, begitu. Bagaimana nasib keputusan-keputusan kebijakan yang selama dia menjabat itu sudah diambil. Tentu saya kira pemerintah harus mengantisipasi secara hukum hal-hal yang bersangkutan, karena Archandra itu posisinya cukup strategis. Dia sebagai menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral. Jadi dalam konteks itu menurut saya sih melihat lebih kepada antisipasi kebijakan, antisipasi hukum atas apa yang sudah diputuskan selama ini. Pak Nasir, Anda merasa cukup Presiden sudah mencopot dan kemudian Pak Pratikno bilang sudah ini berdasar atas pertimbangan beberapa hal? Kalau menurut saya itu belum cukup, ya, karena bisa jadi ini terjadi di Indonesia, belum pernah hal ini terjadi di negara lain barangkali, ya, di mana presidennya melantik, ya, warga negara asing yang menjadi menterinya, ya. Saya belum pernah tahu itu, ya, mungkin ini terjadi pertama di dunia, di Indonesia. Nah, karenanya menurut saya memang Presiden perlu menjelaskan ini dalam rangka untuk memberikan hak kepada publik, ya, kepada rakyat Indonesia terkait dengan informasi yang benar dan jujur. Kesimpang siuran soal ini kan harus diatasi oleh Presiden. Apalagi gitu. Sekarang ada paspor milik. Oh iya, ada paspor yang berwajahnya Archandra, ya, ada paspor USA, ada paspor Indonesia. Nah, kan perlu tahu ini benar atau tidak. Jadi ini perlu ada kepastian hukumnya. Salah satu asas umum pemerintah yang baik itu adalah kepastian hukum, agar semua dilakukan sesuai dengan hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, gitu loh. Nah, dalam kasus ini siapa yang dirugikan? Presiden juga dirugikan, gitu loh. Ya, bisa jadi Presiden barangkali tidak begitu sudah mempercayakan kepada stafnya terkait dengan data-data, kelengkapan, latar belakang semua calon menterinya. Sehingga Presiden barangkali ketika wawancara face to face, ya, dia tidak detail menanya tentang identitas calon menterinya. Barangkali dia hanya melihat visi dan misi calon menterinya tadi itu. Nah, jadi dalam konteks ini maka yang rugi ya Presiden akhirnya, ya, orang kemudian melihat nih Presiden, gitu loh, ya, kan nggak mungkin kemudian yang disorot itu Menseknek atau Presiden, gitu. Nah, karenanya saya pikir apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini itu selalu harus menghadirkan apa yang disebut dengan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kan ujung-ujungnya bagaimana pertanggungjawaban kepada publik
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi begitu. Terakhir, singkat saja Pak Nasir, menurut Anda seperti apa seharusnya mekanisme pengisian jabatan seorang menteri dan jabatan publik yang strategis lainnya? Ya kan harus ada acuannya. Undang-Undang 39 tahun 2008 ya tentang Kementerian Negara sudah menjadi acuan ya. Secara garis besar itu acuannya. Yang lain-lain itu kan tinggal bagaimana presiden menyesuaikan. Ya kalau presiden kita punya nawacita ya tentu dia bagaimana mencoba melihat apakah calon menterinya itu punya sejalan dengan cita-citanya begitu. Jadi ya tentunya melibatkan juga pihak-pihak lain. Apakah seperti pada saat menentukan menteri pada kabinet kerja ya. Iya, Jadi memang seolah-olah itu tidak dilakukan misalnya dengan Badan Intelijen. Kemudian juga dengan KPK misalnya, PPATK terkait dengan keuangan calon menterinya, atau kemudian apakah calon menterinya itu bersih atau tidak dari sisi ideologi dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang harus dilibatkan. Nah, kayaknya presiden karena mungkin buru-buru ya, karena buru-buru ya mungkin juga ada pihak-pihak yang ingin menempati posisi jabatan strategis itu akhirnya ya tadi kurang cermat dalam hal seperti ini begitu. Baik, kita harapkan tidak terjadi lagi, jangan sampai kemudian ada kesalahan serupa. Ya, kalaupun nanti digulirkan interpelasi itu ingin membantu presiden. Baik, ya. Oke. Terima kasih Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Pak Oce Madril, akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.